Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus menambah amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, saat ini, di zaman sekarang ini, kita tahu bahwa perkembangan teknologi informasi demikian pesat. Kalau kita lihat masa lalu, ketika masa orang tua kita, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita, beliau-beliau ini ketika menginginkan untuk menonton televisi, maka harus beli alat yang namanya televisi. Ketika ingin mendengarkan radio, maka harus beli yang namanya radio, dan seterusnya. Bahkan ketika ingin dapat memfoto atau potret, maka harus memiliki kamera. Tapi di zaman sekarang ini, dengan kemajuan teknologi informasi yang luar biasa, semua itu dapat terangkum dalam satu alat yang kecil, yaitu yang bernama gadget atau gawai atau handphone. Maka sesungguhnya ini tantangan bagi kita semua, bagaimana kita ini bersikap bijak untuk menghadapi teknologi informasi yang perkembangannya demikian pesat ini. Kalau kita lihat, ada beberapa hal yang sering kita gunakan ketika kita menggunakan teknologi. Yang pertama, yang paling sering dan sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah kita bermedia sosial. Ada yang namanya WhatsApp, ada yang namanya Facebook, ada Twitter, ada Instagram, dan lain sebagainya. Maka dalam menggunakan ini semua harus ada etika yang baik, harus bijak. Jangan sampai seluruh waktu kita habis untuk kita gunakan untuk bermedia sosial dan berselancar di dunia internet. Karena kehidupan kita bukan hanya di situ. Maka dari itu, ada satu pesan yang ditulis oleh seorang ulama dan sastrawan Mesir yang bernama Syihabuddin Muhammad bin Ahmad Al-Abshihi. Beliau menulis dalam bukunya, yaitu Al-Mustatraf fi kulli fannin mustadhraf, yang mana beliau mengingatkan kepada kita dalam konteks ketika itu yang hari ini kita kontekstualisasikan. Beliau sudah berpesan, idza arada ahadukum al-kalama fa alaihi an yufakkira fi kalami. Jika kalian ingin untuk mengucapkan sesuatu, maka berpikirlah terlebih dahulu terkait ucapan yang akan Anda ucapkan. Kalau ini kita terapkan dalam bermedia sosial, maka jangan gampang-gampang kita nge-share status-status yang ini kalau betul-betul tidak ada manfaat yang akan dipetik oleh orang lain. Lalu pesan beliau yang kedua, fa in dhaharatil maslahatu takallam. Jika maslahat telah tampak, maka silahkan menyampaikan, silahkan di-share, silahkan ucapkan. Dan pesan beliau yang ketiga adalah fa in syakka lam yatakallam hatta tauhar. Jika masih meragukan, maka jangan disampaikan. Termasuk ketika kita memperoleh berita-berita di WhatsApp group, di WA group itu, maka di situ jangan langsung kita share, tapi harus kita saring dulu. Apakah betul-betul berita ini? Apakah ini hanya sekedar berita yang sifatnya hoax? Para pemirsa rahimakumullah. Belum lagi yang lain. Di zaman era teknologi informasi ini, kita tahu kita disuguhi aneka macam di YouTube itu. Jika kita mampu memanfaatkan dengan bijak, maka kita akan lihat, kita akan seleksi umpama ceramah-ceramah yang bermutu, yang bagus-bagus isinya. Ini menguntungkan kita dan memberi satu hal yang positif bagi kita. Lalu termasuk juga tantangan saat ini di era perkembangan teknologi informasi adalah adanya game online. Ini yang kadang-kadang seringkali membuat para anak-anak muda menjadi lupa diri, sehingga lupa waktu, kapan waktunya sholat, kapan waktunya mengaji. Karena seseorang yang berada di depan HP-nya berlama-lama, kadang setan mengatakan bahwa itu baru sebentar.
sehingga di sini dia tidak terasa, hingga akhirnya jempolnya yang bergulir ke sana kemari, tapi waktu yang ia miliki akan habis tergerus oleh waktu itu sendiri. Dan yang juga penting adalah bagaimana kita bijak memanfaatkan teknologi adalah, contohnya adalah bagi para mahasiswa ketika mencari referensi, maka carilah referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan asal kutip, jangan asal comot, karena kalau asal comot maka siapapun sesungguhnya bisa menulis di internet itu. Maka sebagai penutup dari kultum ini, saya ingin mengangkat salah satu firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 44. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Yang ayat ini adalah sesungguhnya ditujukan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang tidak menghiraukan ayat-ayat Allah. Yang terjemah maknanya adalah, maka apabila mereka lupa, apabila mereka tidak menghiraukan terhadap sesuatu yang telah kami peringatkan kepada mereka, maka kami buka fatahna alaihim abwaaba kulli syai', semua fasilitas tentang keburukan-keburukan yang boleh jadi dilakukan yang mereka merasa bahwa itu adalah kenikmatan. Tapi ingat, ketika mereka hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sedang bergembira dengan itu semua, maka kami cabut seketika dengan tiba-tiba. Seketika itu mereka diam dan berputus asa. Ketika seseorang biasanya membuka YouTube atau membuka Instagram atau IG, maka apa yang biasa dia buka, nanti yang sejenis dengan itu akan direkomendasikan, ditawarkan kepada kita. Itu adalah satu gambaran bahwa ketika seseorang banyak melakukan kemaksiatan, maka boleh jadi setan akan menawarkan bentuk kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Sebaliknya, kalau kita membuka situs-situs yang baik, kita membuka channel YouTube yang isinya adalah pengajian-pengajian atau yang lain-lain yang baik-baik, maka channel-channel yang sejenis, video-video yang sejenis akan direkomendasikan untuk kita, sehingga kita akan membuka channel-channel tersebut. Itulah salah satu yang bisa kita ambil dari bagaimana pelajaran dari media sosial termasuk YouTube di dalamnya. Ini suatu gambaran bagi kita bagaimana seseorang harus bijak menyikapi teknologi. Karena ketika kita di hadapan teknologi, maka waktu sepanjang apapun kadang terasa singkat, padahal waktu kita sudah habis. Karena boleh jadi kita melakukan hal-hal yang tidak memberikan manfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahi oleh Allah sikap bijak, terutama dalam memanfaatkan teknologi IT yang berkembang begitu pesat seperti saat ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.